Struktur dan fungsi tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ada pohon yang batangnya bisa mencapai beberapa meter dan berumur sampai ribuan tahun? Apa sebenarnya struktur yang ada di dalam pohon tersebut ya? Tumbuhan tersusun dari berbagai jenis jaringan. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem tersusun dari sel-sel yang masih aktif membelah. Jaringan meristem dibagi dua. Meristem apikal berada di ujung akar dan ujung batang. Meristem apikal menyebabkan perpanjangan akar dan batang. Jenis meristem yang kedua adalah meristem lateral. Contohnya kambium pembuluh dan kambium gabus. Kambium pembuluh menyebabkan pembesaran diameter batang dan akar. Sedangkan kambium gabus membentuk lapisan pelindung sebagai pengganti epidermis yang rusak. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah tidak aktif membelah. Jaringan dewasa berasal dari perkembangan jaringan meristem. Jaringan dewasa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Jaringan epidermis terletak di permukaan luar tumbuhan dan tersusun dari sel-sel yang rapat. Jaringan ini berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar yang masih memiliki ruang antar sel. Jaringan ini berfungsi dalam proses fisiologis pada tumbuhan. Jaringan penyokong berfungsi untuk memperkuat struktur tumbuhan. Jaringan ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim akan menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sebaliknya, sklerenkim menyokong bagian tumbuhan yang sudah tua. Jaringan pengangkut dibedakan menjadi xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagaimana jaringan-jaringan tersebut menyusun organ pada tumbuhan? Akar tumbuh di dalam tanah. Bagian ujung akar disebut dengan tudung akar. Tudung akar inilah yang menyebabkan akar dapat menembus tanah dan menancap dengan kuat dalam tanah. Akar terdiri dari jaringan berikut. Epidermis terletak di lapisan paling luar. Epidermis di daerah dekat ujung akar akan berkembang menjadi rambut-rambut akar yang akan membantu penyerapan air dan mineral. Korteks terdiri dari jaringan parenkim. Pada beberapa jenis tumbuhan, korteks berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya umbi akar pada tanaman singkong. Endodermis berfungsi mengatur jalannya air dan mineral dari korteks ke silinder pusat. Di dalam silinder pusat terdapat perisikel dan jaringan pengangkut. Perisikel dapat tumbuh menjadi cabang akar. Pada tumbuhan monokotil, xilem dan floem membentuk jari-jari yang letaknya selang-seling dan di tengahnya terdapat empulur. Pada tumbuhan dikotil, tidak terdapat empulur, tetapi di antara xilem dan floemnya terdapat kambium. Batang terletak di atas permukaan tanah dan berfungsi menopang bagian daun, bunga, dan buah. Batang terdiri dari jaringan berikut. Epidermis terletak di lapisan paling luar. Epidermis pada batang dapat termodifikasi menjadi lentisel yang berfungsi untuk pertukaran gas dan penguapan. Korteks terdiri dari jaringan parenkim dan penyokong. Pada tumbuhan dikotil, batas antara korteks dan stele terlihat jelas. Sebaliknya, pada tumbuhan monokotil, batas antara korteks dan stele kurang jelas. Jaringan pengangkut pada batang merupakan kelanjutan jaringan pengangkut pada akar. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran dan memiliki kambium di antara floem dan xilemnya. Sementara pada batang monokotil, berkas pengangkutnya tersebar dan tidak memiliki kambium. Di bagian paling dalam terdapat empulur. Pada pohon bambu, empulurnya menyimpan udara. Pada pohon sagu, empulurnya mengandung pati. Pada tanaman kaktus, empulurnya menyimpan air. Daun melekat pada batang dan berbentuk seperti lembaran. Daun tersusun dari jaringan berikut. Epidermis pada daun terdapat di permukaan atas dan bawah daun. Epidermis daun dapat termodifikasi menjadi stomata yang berfungsi untuk jalan pertukaran gas dan penguapan air. Saat siang terik, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan.
Mesofil terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil merupakan jaringan parenkim pada daun. Mesofil mengandung klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil terdiri dari sel-sel parenkim yang seragam. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, mesofil termodifikasi menjadi jaringan palisade dan bunga karang. Jaringan palisade bentuknya rapat dan teratur, serta mengandung klorofil yang lebih banyak dibandingkan jaringan bunga karang. Jaringan bunga karang bentuknya tidak teratur dan memiliki ruang antar sel yang besar untuk pertukaran gas. Jaringan pengangkut pada daun juga kelanjutan dari jaringan pengangkut pada batang. Silam akan menyalurkan air yang berasal dari akar dan batang. Untuk selanjutnya dipakai dalam fotosintesis. Kemudian, hasil fotosintesis berupa glukosa akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui floem. Terakhir, jaringan penyokong daun berupa kolenkim dan sklerenkim. Wah, menarik ya! Sekarang jadi makin paham kalau struktur tumbuhan berkaitan dengan fungsinya. Struktur tumbuhan ternyata bisa menjadi inspirasi suatu teknologi loh. Dalam bidang konstruksi, teknik pemasangan batu bata meniru epidermis yang tersusun rapat. Fondasi cakar ayam meniru akar serabut, sehingga dapat menopang bangunan dengan kuat. Dalam bidang energi, panel surya meniru proses fotosintesis yang memanfaatkan energi cahaya matahari. Lampu jalanan memiliki sensor cahaya agar lampu dapat menyala otomatis pada malam hari dan mati pada siang hari. Teknik sensor ini meniru aktivitas A. Stomata, B. Xilem, C. Phloem, D. Palisade. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak soal topik struktur dan fungsi tumbuhan.